Ini adalah Museum Nasional Indonesia. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Saat ini kita berada di Museum Nasional Indonesia. Kita dari SMP Negeri 270 Jakarta. Kita dari kelompok kelas 8F, terdiri dari Edinda Vinasasi Kirana, Adinda Grialia Salsabila, dan Cinta Salsabila. Museum Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan Museum Gajah yang beralamatkan Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Tepatnya di Jakarta Pusat, dekat Monas. Museum Nasional Indonesia buka setiap hari, tutup pada hari libur keagamaan. Jam buka pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah harga tiket masuk untuk ke Museum Nasional Indonesia. Oh iya, kalian juga bisa pesan online loh. Websitenya udah aku kasih di video ya. Ini adalah contoh tiket masuknya ya. Sebelum kita masuk, kita bisa lihat terlebih dahulu denah yang ada di gedung A. Terdapat 18 ruangan. Mari kita lihat mulai dari ruangan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Di ruangan ini terdapat peta yang sangat besar, yaitu peta bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu saja, namun juga terdapat beberapa alat-alat menginang dari berbagai daerah lainnya. Ini ada tukot malehat atau tongkat yang berasal dari Sumatera Utara. Lalu ada wadah obat atau ramuan tradisional. Kalian tahu nggak ini apa? Yaps, ini adalah si gale-gale, sebuah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir. Adu Sirahat adalah patung leluhur dari tokoh pemimpin adat. Pada bagian sebelah kiri terdapat moko atau wuluh, yaitu alat musik gendang, dan di sebelah kanan terdapat Atoni Lilitomi atau arca dari Timor. Ini adalah alat-alat pembuat tato tradisional yang berasal dari daerah Dayak. Berikut adalah alat-alat upacara adat tradisional yang digunakan di daerah Bali dan Lombok. Tahukah teman-teman, ini adalah sandung yang merupakan tempat pemakaman sekunder pada orang Dayak serta di sebelahnya tabung bambu. Pelinggi Padmasana ini dibuat sebagai tempat pemujaan, dan ini adalah wayang gunung serta semar. Dan ini juga ada patung Loro Blonyo. Prasasti ini adalah bukti penyebaran agama Kristen di Nusantara, serta bukti prasasti penyebaran agama Islam, Hindu, dan Buddha. Ada juga patung Hampatong dan patung Pemia yang berasal dari Kalimantan. Balongsung Rumah Lo adalah miniatur rumah kayu yang ditempatkan di atas kubur berasal dari Sulawesi Utara. Kalau dari Aceh namanya Nisan Nie Tujoh. Ini mayasa penanda kubur. Dan ini adalah arca leluhur Walut.
Dari sekian banyak koleksi, ada yang unik, yaitu koleksi prasasti gajah yang ada bentuk manusia di dalam ukirannya. Kita ke ruangan selanjutnya, ruangan simbol keindonesiaan. Di sini, kita bisa melihat video detik-detik proklamasi pidato Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di ruangan simbol keindonesiaan ini, ada gambar rancangan burung Garuda dari awal sampai sekarang, serta arti dan filosofi lambang negara Indonesia. Kita berlanjut ke ruangan alam Indonesia. Di ruangan ini berisi gambar-gambar tentang hewan, tumbuhan, dan tempat ciri khas tanah air Indonesia. Masuk ke ruangan budaya Indonesia, menceritakan tentang barang-barang kebudayaan Indonesia dari mulai barang pertanian dan juga perkebunan. Pada bagian kelautan terdapat perahu yang sangat panjang berasal dari daerah Papua suku Asmat. Ini adalah mahkota Banten, serta kaligrafi yang ada di Galeri Peradaban Islam. Lanjut ke Galeri Terakota, terdapat figuran serta temuan situs dari zaman Majapahit. Ini adalah situs tempayan besar. Selain itu juga ada yang lebih unik, yaitu situs celengan babi. Masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan galeri keramik. Terdapat macam-macam keramik. Terdapat berbagai macam situs keramik yang berasal dari Tiongkok, dinasti Yuan, dan dinasti Ming. Berikutnya adalah ruangan tekstil. Tekstil termasuk karya seni, tekstil sebagai identitas, dan tekstil sebagai pesan religi di Nusantara. Ini adalah berbagai macam bentuk tekstil dari Sabang sampai Merauke.
Masuk ke galeri perhiasan atau pernak-pernik di berbagai daerah di Indonesia. Ini adalah galeri alat musik atau alat instrumen yang ada di Indonesia. Di galeri topeng ini ada topeng upacara kematian, sampai ada wayang golek dan wayang kulit yang berasal dari Pulau Jawa. Galeri keris dibuat dengan teknologi seni spiritual. Tidak hanya keris yang di Pulau Jawa, ada juga pisau serta tombak. Nah, disinilah titik serunya, yaitu ruangan imersifah, ruang baru imajinasi. Teknologi imersif merupakan teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi, sehingga penggunaannya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata. Ruang imersifah hadir di Gedung A Museum Nasional Indonesia dan telah resmi diluncurkan pada Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid. Ruangan imersifah merupakan instalasi permanen video mapping dengan ukuran 12 meter x 21 meter. Di dalam ruangan ini hanya bisa masuk 30 orang. Tunggu dulu nih, hal yang wajib kalian tahu sebelum masuk ke ruangan imersifah. Kalau mau masuk ke ruangan imersifah, alas kaki wajib dilepas ya, dan hanya boleh menggunakan kaos kaki. Oke teman-teman, itu tadi vlog tugas PPKN kunjungan ke Museum Nasional Indonesia. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye. Matahari pun sirna kala terang melangkah untuk pergi.